Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita sampai pada al-istinja'u istinja akela. Al-istinja'u tini istinja lugatan idilm bahasana al-qat'u panika memotong. Wa syar'an ban idilm syara'an izalatul kharijin najisil mulawwith minal farji anil farji bima'in aw hajar. Izalatul kharij panika menghilangkan al kharij sekeluar perkara sekeluar an najisi senajis al mulawwis semengotori minal farji dari farji anil farji jauh dari farji kemaluan bima'in aw hajarin bima'in kalaban ain aw hajarin atau batoh. Wal afdalu bantin yang lebih utama al istinja'u panika istinja bil hajari kalaban batu summa itsba'uhu bil ma'i summa kemudian itsba'uhu mengikuti hajar istinja bil hajar tadi bil ma'i kalaban aing summa al iktisaru alal ma'i summa kemudian al iktisaru ngalak cokop alal ma'i atas air. Artinya istinja adalah lebih utama, yang lebih utama itu menggunakan hajar terlebih dahulu kemudian diikuti air, dan lebih utama peringkat kedua iktisar alal ma, menggunakan air saja. Artinya menggunakan air saja itu lebih utama daripada menggunakan batu saja. Wa yujuzul iktisar al hajar wa yujuzu ban oleh al iktisar panapa ngalak cokop al hajar atas betoh malolok. Artinya diperbolehkan menggunakan istinja menggunakan batu saja, lakin akan tetapi bitis ati syurutin kalaban sangat banyak syarat. Pertama, Allah yajifan najisu kudu tak kering an najisu pada najis. Wala yantakila ban kudu tak lengal panapa najis, najisnya tidak berpindah. Wala yatra alaihi akhar ban kudu tak dateng tak mengena alaihi atas ya najis akharu panapa perang lain. Wala yujawiza subhata wal hasyafa ban kudu tak melewati panapa najis as-subha deka lubang dubur wal hasyafah ban hasyafah hasyafah laki-laki helm. Jadi tidak melewati area lubang dubur sofha ketika buang air besar, dan tidak melewati hasyafa kepala zakar ketika kencing, kan, seperti itu. Maka jika najis keluar dari batas tempat keluarnya hal tersebut, maka ia harus beristinja menggunakan air, tidak bisa menggunakan batu kalau sudah tidak memenuhi 9 syarat ini. Wa yakuna bi thalathi masahat ban kutuba depan apa istinja bil hadar bisalah si masahat kalaban telok banyak-banyak ngosapan 3 kali usapan. Berikutnya yang keenam wa ayyunqiyal mahallah ban kutu maperse pasera orang ya Allah wa ayyunqiyal mahallah wa ayungkia ban kutu maperse panapa hajar al mahalla deka tempat wa ayyakun al mamsuhu bihi tahiran ban kutu bada al mamsuh panapa osapaki bihi kalaban ya al di batunya itu tahiran paneka suci. Wa ayyakuna qali'an ban kutuba depan apa mamsuh bi qali'an paneka se merseen
membersihkan. Wa alla yakuna muhtaraman, ban kutu tak beda panapa mamsuh bihi tadi muhtaraman paneka dimuliakan, kama kati perang maros ampun kalebat panapa yamma. Jadi batu yang digunakan untuk istinja itu merupakan benda yang suci dan merupakan benda yang digunakan untuk beristinja. Itu benda yang digunakan untuk beristinja itu harus qali. Apa qali itu? Harus membersihkan najis, seperti batu, tisu itu juga bisa. Jadi bukan seperti kaca, plastik, beling dan sebagainya, botol dan sebagainya. Itu tidak bisa qali, tidak bisa membersihkan najis. Selanjutnya at-tayammumu tayammum. At-tayammumu lugatan, at-tayammumu tining tayammum lugatan dalam bahasa al-qasdu paneka menyengaja, bermaksud atau menyengaja. Wa syar'an ban dalam syar'an isalut turabi paneka mada pa abu ilal wajhi dak kamuah wal yadaini bantanang dua biniyatin makhsusatin kala berniat makhsusatin seetan tuaki. Tayammum adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan niat tertentu. Asbabut tayammum, banyak-banyak sebab tayammum. Asbabut tayammum tining banyak-banyak sebab tayammum sab'atun panekah petok. Nazamaha menazamkan hada kaya sab'ah ba'duhum pasal setengah ulama biqaulihi kalaban tabunaya ba'duhum faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wajirahu. Faqdun tidak ada air, wa khawfun khawatir atau takut, hajatun membutuhkan air, idlaluhu kehilangan air, maradun yashukku sakit, yashukku saya parah panah pemarot, jabiratun jabirah atau perban selonting, wajirahu ban luka. Artinya penyebab daripada sebab-sebab diperbolehkannya tayammum itu karena tidak ada air, khawatir baik terhadap dirinya atau hartanya dari musuh, penjahat maupun hewan buas dan sebagainya. Kemudian hajah membutuhkan air tersebut untuk diminum misalkan, atau kehilangan airnya, dan juga disebab sakit parah, dan jabirah menggunakan perban, wajirah dan terluka. Itu adalah sebab-sebab daripada seorang diperbolehkan untuk bertayammum. Adapun syarat-syaratnya, syurutut tayammum tining banyak-banyak syarat tayammum. Syurutut tayammum tining banyak-banyak syarat tayammum isna asyarah paneka 12. Pertama, ayyakuna biturabin, ayyakuna kutuba depan apa tayammum biturabin paneka kalaban abu, wa ayyakuna turabu tahiran ban kutuba deh panapa turab abu debu tahiran paneka
sesoceh, menggunakan debu yang suci. Kemudian wa alla yakuna mustaqmalan, ban kutu tak bedah panapa turab, mustaqmalan panika mustaqmal. Artinya debu tersebut bukan bekas tayammum dari orang lain atau dirinya sendiri. Wa alla yukhalitahu daqiq, ban kutu tak bercampur hu dak kaya turab daqiqun panapa tepong, wa nahuhu ban saupamani ya daqiq. Debu tidak tercampur dengan tepung atau benda yang lainnya. Wa yaksidahu, ban kutu asaceh pasara orang hu dak kaya tayammum, menyengaja untuk bertayammum dalam memindahkan debu itu. Wa ayam saha wajahu, ban kutu ngosap pasara ya orang wajahu dak kamuana ya orang, wa yadaihi, ban tanang duanya orang, binak lataini, kalaban dukaleh alian atau dukaleh pokolan. Binak lataini kalaban dukaleh alian. Wa ay yuzilan najasata awalan, ban kutu menghilangkan pasara orang an najasata dak najis awalan, dalam lukalluna. Jadi sebelum tayammum menghilangkan najis dahulu yang ada di badan terlebih dahulu. Wa yajtahida fil qiblah qablahu, ban kutu berijtihad pasaraya orang fil qiblah dalam kiblat qablahu sebelum tayammum. Berijtihad terlebih dahulu untuk menentukan arah kiblat yang mana. Wa yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, ban kutuba depan apa tayammum ba'da dukhulil waqti, semalina masuk waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin, ban kutu atayammum pasra orang likulli fardin andi saben-saben fardu. Artinya tayammum itu setiap kali sholat fardu, tidak bisa digunakan untuk dua sholat fardu, tidak bisa. Selanjutnya wa faqdul ma'i, ban ta'adaan air, tidak mendapatkan air atau memang tidak ada air. Wa adamul maksiyati bis safar, wa adamul maksiyati bis safar, benta dan maksiat bis safar nang perjalanan. Idza kana al faqdu nalikana bada al faqdu panapa ketiadaan air syar'iyan panika syar'i. Di sini ada istilah al faqdu syar'iyan dan al faqdu hissiyan. Apa al-faqdu syar'i itu? Yaitu kehilangan air itu, ketiadaan air tersebut secara syar'i, maksudnya air itu ada secara fisik tetapi tidak boleh dipakai menurut syariat. Seperti misalkan ada air tapi jika dipakai akan membahayakan jiwa, seperti sakit parah atau haus dan sebagainya. Airnya ada. Jadi di bawahnya ini fala yatayammamul atshan, maka tak boleh tayammum pasal orang yang haus qabla taubah, sebelum bertaubat. Kalau memang dia maksiat di dalam safarnya, orang tersebut memang tidak bermaksud untuk bermaksiat, tapi di dalam safar dia bermaksiat, maka kalau faqdul ma itu syar'i, seperti
ada air, tapi kalau tidak minum ini bisa kehausan, bisa kelaparan dan sebagainya, maka dia bisa bertayamum dengan cara bertaubat terlebih dahulu. Jadi tidak bisa bertayamum orang yang haus itu sebelum bertaubat. Wala man bihi kuruh wa khafa min isti'malil ma'i al-halak. Dan juga orang yang mempunyai luka dan khawatir dia menggunakan air itu akan binasa. Sakitnya, lukanya semakin parah, akan mengalami luka berat, maka harus bertaubat terlebih dahulu. Adapun amma idza kana al-faqdu hissiyan, adapun ketika ketiadaan air itu memang hissi, nyata, artinya air tidak ada secara fisik atau tidak bisa dijangkau sama sekali, fala yushtaratu dzalika li'adamil fa'idah fi tawaqqufi sihhati tayammumihi ala taubah. Maka hal itu tidak disyaratkan untuk bertaubat li'adamil fa'idah, karena memang tidak ada faidah di dalam menggantungkan, tidak ada faidah di dalam menggantungkan sahnya tayammum terhadap taubat. Karena memang tidak ada air secara hissiyah itu. Dan perjalanan safarnya tersebut memang dari awal tidak maksiat ya. Memang dari awal tidak bermaksiat, namun di tengahnya itu melakukan maksiat, seperti itu. Kalau memang dari awal safar dia itu bermaksiat untuk tujuan maksiat perjalanannya, maka tidak bisa menggunakan tayammum. Di sini ada penjelasannya di bawah tentang masalah safar.